Halo para kaum intelektual yang sedang mager-mageran, rebahan aja sambil galer-galer tak karuan, kemudian aromanya dicium semiliwir, disesep sampai pingsan. Selamat datang di channel Barak Estetik yang bakalan ngebahas tentang alur cerita film, rangkuman film, dan review film. Hari ini saya akan membahas film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film ini merupakan film bergenre drama romantis yang dirilis pada tahun 19 Maret 2004 di Amerika Serikat dan disutradarai oleh Michael Gondry. Oke, saya tulis saja. Serta dibintangi oleh Jim Carrey, Kate Winslet, dan Kirsten Dunst, Elijah Wood, dan Mark Ruffalo. Film ini menurut saya cukup membuat saya terharu dan membuat air mata bercucuran. Tapi sebelum itu kita intro dulu biar asoy dan membagoikan duniawi. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Ini intro. Awal film dimulai dengan narasi dari Joel Baris yang diperankan oleh Jim Carrey, yang menceritakan dirinya mengunjungi sebuah stasiun kereta api dari Montauk. Ia tidak tahu kenapa bisa di sana. Hanya ada keinginan saja. Di sini ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Clementine Krusky. Clementine Krusky. Clementine Krusky. Namanya susah ajik. Ya, saya tulis saja ya. Itu diperankan oleh Kate Winslet. Kemudian mereka mulai menjalin hubungan dan kisah. Di masa ini terpotong ketika Patrick yang diperankan oleh Elijah Wood muncul dan menanyakan sesuatu kepada Joel Baris. Cerita berlanjut ke masa-masa sebelumnya bahwa ternyata Clementine, oke saya tulis lagi, sudah mengunjungi sebuah perusahaan jasa penghapus kenangan yang bernama Laguna Inns. Di sini, Joel menemukan secari kertas yang meminta dirinya untuk menjauhi Clementine. Di dalam kertas ini, ia menemukan tulisan nama perusahaan tersebut. Joel mengunjungi perusahaan jasa ini dan berniat untuk menghapus kenangan mengenai Clementine juga. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Saat Joel tahu kalau Clem telah melupakannya, Joel betul-betul kecewa. Dia tidak menyangka bahwa Clem akan berbuat sejauh itu. Dia juga mendatangi Laguna Inns dan menyewa mereka untuk menghapus memorinya tentang Clem. Tim Laguna Inns datang ke apartemen Joel saat Joel sedang tidur dan tidak rebahan dan juga tidak garel-galeran. Mereka mulai melakukan penghapusan memorinya. Tapi ingat, tidak dengan galer-galeran. Nah, alur filmnya sendiri sebagian besar tentang Joel yang meskipun tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa memorinya sedang dihapus oleh tim Laguna Inns. Dan oleh karenanya, Joel harus menjalani kembali kenangan-kenangannya bersama Clem. Hanya untuk menyaksikan semua kenangan tersebut dihilangkan dengan paksa. Di tengah proses penghapusan memori, Joel sadar bahwa dia tidak ingin melupakan Clem, tapi dia tidak bisa menghentikan proses penghapusan memori karena sudah terlanjur dalam pengaruh obat tidur. Jadilah Joel bersama kenangannya akan Clem setengah mati berusaha menghentikan penghapusan memori dengan caranya sendiri. Salah satunya dengan mencoba bangun dan mengalihkan memori otaknya pada kenangan masa kecil, masa di mana dia belum bertemu Clem. Tapi usahanya sia-sia karena pada akhirnya tim Laguna Inns berhasil menghapus semua memori soal Clem dari benak Joel. Keesokan paginya, Joel terbangun di kamar apartemennya dan berangkat ke kantor tanpa teringat apapun. Saat menunggu kereta menuju kantor, dia tiba-tiba membatalkan niatnya untuk berangkat kerja dan pergi ke tempat lain, ke sebuah pantai di Montauk, tanpa alasan yang jelas.
Di sana dia bertemu dengan seorang gadis berambut biru yang sangat ekstrovert. Mereka berkenalan dan tidak terpisahkan sejak itu. Gadis itu Clem. Joel dan Clem saling bertarik lagi untuk kedua kalinya. Bertarik. Maksud saya saling tertarik lagi untuk kedua kalinya di pantai Montauk. Pantai tempat mereka dulu pertama kali bertemu. Salah seorang pegawai Laguna Inns, mereka kalau perusahaannya melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, maka dia mengirimkan semua rekaman kesaksian klien sebelum memorinya dihapus. Saat Clem dan Joel tahu bahwa mereka dulu adalah sepasang kekasih, mereka berdua terkejut dan marah saat mereka akhirnya saling berhadapan untuk bicara. Joel menyatakan kalau dia tidak melihat Clem seperti apa yang dia bicarakan di rekaman tip Laguna Inns. Dia tidak merasa Clem membuatnya lelah dan semua hal yang buruk. Tapi Clem berkata bahwa mungkin saat ini belum. Tapi suatu hari dia akan merasa begitu. Sama seperti Clem yang suatu hari akan merasa bahwa Joel membosankan. Lalu Joel hanya mengangkat bahu dan berkata oke. Menandakan bahwa dia tidak keberatan. Selama itu berarti dia bisa bersama Clem lagi. Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind ini adalah salah satu film yang paling baik dalam mengungkap clash yang mungkin terjadi antara individu introvert dan extrovert. Lewat film diceritakan kalau Clem merasakan Joel tidak mempercayainya. Setiap hari Joel menulis di buku harian, tapi dia tidak mengizinkan Clem untuk membacanya. Joel juga jarang bercerita, sedangkan Clem sudah menceritakan seluruh kisah hidupnya dari A sampai Z. Sampai hal paling memalukan, dia merasa Joel kurang fleksibel, terlalu banyak berpikir dan kaku. Joel awalnya merasa kalau Clem membuat hidupnya berwarna, tidak membosankan lagi. Tapi lama-kelamaan sikap Clem yang sembrono dan impulsif membuat malu. Dan hal kecil seperti salah mengucapkan kata library menjadi library di depan umum. Sampai Clem yang mabuk dan membuat mobilnya penyok di satu sisi. Membuat Clem frustasi. Joel ingin membuat Clem bahagia dengan cara dan keterbatasan emosinya sendiri, tapi Clem tidak mau menunggu. Clem terus mendesaknya, menuduhnya tidak sensitif tapi tidak peduli juga. Sampai titik di mana Joy merasa Clem membulinya. Lalu ada momen di mana mereka berdua meledak seperti bom Hiroshima dan Nagasaki dan tidak bisa menahan emosi. Joe mengatakan sesuatu yang menyakitkan bagi Clem. Clem oversensitif dan tersinggung. Lalu Clem marah dan Joel menahan diri. Sebagian besar masalah mereka begitu sih. Yang satu jarang ngomong tapi giliran merasa terpojok ngomongnya tajam gak dibungkus. Yang satunya kerjaannya suka memaksakan kehendak saling memojokkan untuk menyuruh berkata jujur. Giliran mendapat kejujuran yang tadinya bilangnya mau, ternyata tersinggung dan sumbu pendek juga. Jadilah ngomongin apapun ujung-ujungnya berantem melulu. Dan karena masalahnya gak pernah benar-benar, dan karena masalahnya gak pernah benar-benar beres, jadi semacam menumpuk kesal aja di hati masing-masing. Tapi meskipun begitu, Clem dan Joel sangat sungguh saling mencintai dan sebenarnya ingin terus bersama. Banyak banget momen yang bikin nyesek, banyak banget momen yang bikin nyesek, koreksi hampir semua momen bikin nyesek. Yang mana sangat ingat luar kepala. Sampai detik ini terus elemen lain yang bikin Eternal Sunshine of the Spotless Mind bagus adalah cerita roman di mana dua orang sudah saling melupakan tapi terus tetap kembali di tempat yang sama. Tempat mereka bertemu pertama kali Montauk. Dulu saya pernah baca sebuah buku tapi lupa judul bukunya apa. Katanya memori itu ada dua, memori yang di otak sama memori di otot, sifatnya motorik. Memori yang diingat sama badan, katanya sih itulah tipe memori yang dipakai saat kita nyetir mobil, naik sepeda, berenang. Bukan sesuatu yang diingat secara teoritis, tapi yang dilakukan terus sampai hafal.
Atau mungkin bisa jadi memori tentang cabang olahraga 5 jari. Simpulin saja sendiri ya. Kemudian saya menganalogikan mungkin itu hanya terjadi sama Joel dan Clem. Mereka balik ke Montauk ya karena masing-masing gak rela aja melupakan satu sama lain. Dan kepengen ketemu lagi. Pengen mengulang kebahagiaan yang sama lagi setelah saling melupakan itu. Kondisi mereka berdua sama-sama mengalami kegelisahan untuk alasan yang mereka gak tahu jelas apa. Menurut saya itu satu hal yang sangat-sangat romantis. Film ini benar-benar memainkan emosi penonton dan melampaui apa yang penonton biasa bayangkan. Bisa dibilang ini sebuah film romansa dengan bumbu science fiction yang sangat bagus. Film ini seolah memberitahu kita seberapa kuat kita berusaha melupakan seseorang. Kita tidak akan pernah lupa kenangan awalnya. Dan film ini membuat saya percaya dengan pepatah kuno jodoh tidak akan kemana. Oke, itu dia film dari Eternal Sunshine. Jadi, sampai di sini saja. Bye-bye.